Nah, telur YouTube dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama Ustadz muda yang saya ceritakan di awal tadi. Beliau adalah Ustadz Zaki namanya, tapi untuk nama lengkapnya kita tanyakan langsung kepada beliaunya. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam. Sekarang kita tanya langsung pada beliau. Sebenarnya namanya Ustadz Zaki ini siapa? Nama lengkapnya Ustadz Zaki ini siapa? Nama saya ini Ahmad Zaki Lutfi Mauluddin Syafi'i. Tuh ya, tuh kan. Jadi orang-orang itu mengenanya Ustadz Zaki, bahkan ada yang menyebut Ustadz Zafi. Iya, Zafi. Maksudnya Zafi itu apa? Kan namanya sama kan Zaki, Ahmad Zaki kan? Iya. Bukan Zafi. Nah, itu kok Ini memang nggak tahu siapa yang awali. Bahkan orang tua saya itu kalau memanggil saya Yafi. ya. Oh, Yafi ya. Orang tua saya memanggil saya Yafi. Kalau guru-guru teman-teman biasanya Zafi. Ya, memang kebanyakan juga ada yang manggil Zaki ya, jadi terserah beliau-beliau yang memanggil saya ya, jelas. Oke. Ya itu nama saya gitu ya. Nama Zafi. Nah, makanya Zafi, Zaki Lutfi gitu Ustaz. Oh, mungkin itu ya. Nah, Ahmad Zaki Singkat Lutfi, panggilannya Zafi. Enggak tahu siapa yang ngawali itu kalau orang-orang ngono ya. Mungkin karena Ahmad Zaki wis pasaran. Iya, wis banyak. Jadi mungkin disingkat Zafi. Ahmad Zaki Lutfi Mauluddin Syafi'i. Masya Allah. Syafi'i itu dari nama ayah. Mbah ya. Oh, mbah. Mbah saya. Namanya Syafi'i, orang tua ada Syafi'inya. Saya, anak-anak saya ada Ya. Syafi'i. Jadi memang bangga ya kadang bukan kadang bangga. maksudnya apa istilahnya Ustaz? Mengatutkan ya. Bukan isbat ya, bukan ya? Bukan. Ya, mencantumkan nama orang tua. Orang tua atau mungkin kakek atau mungkin leluhur kita lah. Jadi kayak saya juga apa namanya? Tapi saya mulai dari saya sendiri sih, bukan saya nggak memakai nama ayah, tapi anak saya yang tak kasih nama saya. Jadi kayak Muhammad Namhur Zain Murtado. Jadi nanti juga Murtadonya itu Betul. Sampai ke bawah gitu loh. Iya, betul. Itu. Nah, kemudian Ustaz, yang mau saya tanyakan lagi, kegiatan sehari-hari selain ya kita kenalnya kalau Ustadz Zaki ini sebagai salah satu munsyid atau vokal ya di salah satu majelis maulid di Malang Raya, Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Dan keseharian beliau ini apa sebenarnya selain jadi seorang munsyid itu apa nyanyi-nyanyi tok, apa vokal-vokal tok kan gitu, kita nggak tahu. Mungkin bisa diceritakan kegiatan sehari-harinya. Iya. Alhamdulillah, jadi memang moto hidup saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tanpa umlinas. Padahal dalil aku. Alhamdulillah keseharian kami bisa menemani teman-teman belajar di Madrasah Negeri MAN 1 Kota Malang. Jadi setiap hari kami mengajar di sana. Mengajar di sana di lembaga formal. Di lembaga formalnya di sana. Jadi setiap kalau formal berarti kan tertib ya Ustaz ya, karena aliyah negeri kan, berarti setiap hari kan. Setiap hari kantor ya. Setiap hari jadwal mengajar. Setiap hari itu dulu loh ya pemirsa ya, dulu. Tapi setahun terakhir ini kan raiso. Iya. Saniki karena suasananya masih seperti ini ya. WFH. Jadi kita mengajarnya daring, tapi setiap hari ya memang kegiatannya setiap hari mengajar. Dan saya membuktikan bahwasanya memang beliau ini ahli di bidangnya. Buktinya meskipun daring-daring, barusan tadi saya ketemu dengan bukan salah satu ya, mungkin beberapa anak didik beliau yang di kegiatan apa istilahnya Ustaz? Organisasinya. Kalau di ini Badan Dakwah Islam. Badan Dakwah Islam. Ada Al-Banjari. Jadi anak-anak Banjari tadi berlatih di musola di depan rumahnya Ustaz Zaki. Kebetulan pada saya datang mereka sedang latihan. Jadi sempat saya liput. Mungkin videonya seperti ini. Selain mengajar di sekolah formal atau sekolah umum ya, untuk kegiatan mengajar di tempat lainnya selain di lembaga formal ya membantu di pesantren kita ketika masih nyantren di Singosari ya. Itu pesantren ketika
sekolah apa? MTS atau aliyah? Alhamdulillah dulu pernah nyantri dan alhamdulillah sampai sekarang masih jadi santri ya. Yeah. Dulu awal mula saya mondok MTS kan. Ketika sanawiyah sampai kuliah. Iya. Kuliah di ma'hadnya ya. Di ma'hadnya kampus ya. Oh iya. Kuliah di mana? Itu tadi kegiatannya Ustadz Zaki sehari-hari itu ya selain mengajar, mengapa saya panggil Ustadz karena beliau memang mengajar. Jadi orang yang punya murid itu ya saya kira layak lah dipanggil Ustadz. Kalau saya ini dipanggil Ustadz koyo abot pundake. Dan berat badannya pun juga berat. Jadi sosok dulu Ustadz lah aku. Jadi kegiatan sehari-hari beliau selain mengajar di bidang sekolah atau mungkin di lembaga yang formal, lembaga umum, beliau juga membantu mengajar di pesantren di mana beliau dulu pernah nyantri ya, di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Nah, ini untuk status Ustaz sekarang yang saya tanyakan. Sebelum panjang-panjang nanti ono sing terpesona terus mari ngono, lah kok istri bojo kan. Untuk statusnya sendiri. Status jenengan sekarang dan juga kediaman sekarang tinggal di mana? Statusnya alhamdulillah sudah menikah. Camkan itu. Sudah menikah dan punya satu putri saat sudah satu putri umur 17 bulan. Ya, sudah menikah berarti ya? Sudah menikah. Jadi sudah punya satu putri juga dan alhamdulillah. Berapa tahun berarti usia pernikahan? Usia pernikahan ini saya menikah tahun 2019. Lebih berjalan 2 tahun. Alhamdulillah ya diberikan kelancaran ya. Alhamdulillah. Langsung diberikan momongan. Berarti usianya putrinya sekarang? Sekarang usia putri saya 17 bulan. 17 bulan. Iya. Nama putrinya siapa? Nama putri saya Hamidah Fatimatus Salwa Syafi'i. Ada Syafi'inya tadi, sebuah kebanggaan ya memang ya. Hamidah. Nah, itu untuk status. Kemudian untuk tempat tinggalnya, istrinya orang Malang juga? Istri orang Malang. Oh, orang Malang. Orang Malang. Terus tinggal sekarang ini? Kebetulan sekarang kami tinggal di Singosari. Tepatnya di Dusun Tanjung, Desa Banjararum. Itu kalau di situ itu kalau mungkin pemirsa yang dari luar Malang tahu ya, nanti dari exit tol Karanglo itu. Nah, dari exit tol bisa nggak ya? Bisa. Langsung ke kanan? Langsung kanan bisa. Oh iya, jadi dari exit tol Karanglo ya, Karangbentul itu kanan, kemudian nanti ada putar balik lagi. Nah, di situ pokoknya daerah situ Tanjung, namanya Tanjung. Iya. Di daerah situ. Banjararum. Nah, tepatnya di Banjararum. Selain beliau juga seorang ustadz, beliau juga seorang qori atau orang yang ahli, orang yang apa istilahnya ya? Kalau bukan ahli apa jenenge lengan? Kalau bukan ahli, orang yang memang ahli melantunkan Al-Qur'an dengan lagu qori ya. Belum ahli kayaknya, aku ini belum ahli. Jadi beliau juga seorang munsyid atau vokalnya Majelis Maulid Riyadhul Jannah, beliau juga seorang qori. Nah, di usia muda yang saat ini beliau mengalami istilah kegiatan sepadat ini mungkin juga menjadi pembelajaran untuk kita bahwasanya mengajar atau mungkin menyampaikan apa lek jari zaman niku mau sedekah ilmu apa lek zakatnya ilmu. Zakatnya ilmu itu enggak harus nunggu tua. Jadi ketika orang-orang sudah membutuhkan kita tanpa kita harus memunculkan diri kita di masyarakat khususnya atau mungkin di lingkungan lain, tapi orang itu membutuhkan kita, maka kita tidak boleh menolak. Itu namanya maunah Allah. Jadi kita harus itu tugas kita sekarang, kita punya ilmu ya harus diamalkan kan, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan minat belajar sholawatan? Pertama mengenal sholawatan seperti itu memang dari lingkungan Ustaz. Alhamdulillah dari keluarga, kebetulan dari pesantren yang kegiatannya ya alhamdulillah juga seperti itu ya. Lebih dan Mbah juga dulu pernah, Mbah ketika masih ada beliau itu punya majelis, jadi sering saya ketika kecil diajak majelisan. Ketika kecil kan diajak sampai malam, sampai dari sana mungkin ya sampai jadi dari diri kami ini ada suka sholawatan. Nah, akhirnya
bisa karena terbiasa mungkin ya. Bisa karena terbiasa. Betul terbiasa. Dan akhirnya ketemu guru-guruan gitu ya. Jadi dilatih dulu, dilatih terus, diarahkan. Nah, dan alhamdulillah bisa membarokahi kehidupan seperti itu. Ya. Terus untuk ini qiraah ya. Qiraah dulu atau sholawatan dulu? Pada saat itu sampai mempelajari, aku kok minat qiraah, aku minat sholawatan, itu yang mana dulu? Dulu itu saya kalau qiraah belum bisa, Ustaz. Ya memang ngaji di TPQ. Ngaji tartil gitu ya, pakai lagu-lagu tartil, baca Al-Qur'an bitartil ya. Belum dengan tilawah bitagoni. Ya betul. Belum ya. Kalau saya dulu lebih fokusnya di sholawatan dulu. Jadi Al-Banjari itu, Ustaz. Al-Banjari dari TK mungkin ya, dari kecil ya. Sampai itu berarti yang sudah mungkin orang-orang apa ya memandang atau melihatnya jenengan itu sampai nanti wah hari ini suaranya penak atau wis iso nabu dhisik. Suaranya mungkin ya. Iya. Suara dulu memang, tapi saya itu malu saat dulu. Iya sih ya. Malu ya, jadi untuk tampil bersuara itu dulu malu. Mentalnya dorong keluarga teman-teman guru-guru akhirnya dikasih mic gitu ya. Munio. Akhirnya tampil. Tapi dulu saya diterbang dulu. Sampai di SD dulu lomba festival pun saya juga enggak vokal, Ustaz. Kalau lomba tartil saya maju. Zaman sampean SD sudah ada lomba Banjari ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Berarti aku tuwek banget. Zaman saya SD sudah ada lomba festival Banjari sudah. Berarti itu ya. Nah, terus kemudian untuk ini qiraahnya itu maksudnya untuk serius dan memang benar-benar dirasa sampean sama pembimbingnya itu kamu itu bisa. Kamu harus berlatih terus. Itu usia berapa? Saya mulai serius di qiraah itu mulai saya di pesantren. Beliau yang mengajarkan saya Ustadz Ahmad Qushairi Adnan. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahu wa'fu anhu. Beliau guru pertama saya qiraah. Beliau itu orangnya telaten sangat, Ustaz. Beliau yang mengajari saya pertama qiraah. Kebetulan kemudian saya ketemu guru di Sanawiyah. Nah, ini di pesantren. Di pesantren. Guru saya Ustadz Ahmad Qushairi. Kemudian saya sekolah di MTS Negeri Lawang ketika itu. Sekarang namanya MTS Negeri 3 Malang. Ganti ya. Ketika itu di sana saya bertemu dengan salah seorang guru, juga beliau qori dan juga munsyid. Kebetulan beliau juga munsyid Riyadhul Jannah ketika itu ya. Nah, ini jadi sambil flashback ke dulu sebelum kenapa kok saya bisa jadi munsyidnya Riyadhul Jannah. Nanti tahan dulu. Nanti itu ya. Ada dari sana di sekolah formal saya bertemu beliau namanya Ustadz Baudin. Beliau juga sampun wafat. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau dan menerima segala amal soleh beliau. Amin. Beliau juga termasuk guru pertama saya di qiraah ya. Jadi yang mengasah saya selain Ustadz Qushairi ada Ustadz Ahmad Baudin. Nah, Ustadz Qushairi juga gurunya Ustadz Ahmad Baudin. Jadi masih satu sanad keilmuan ya. Jadi sanad alhamdulillah di tempat yang berbeda dan bertemu dua guru seperti itu. Di satu bidang tilawah Al-Qur'an, satu seperti itu. Dan alhamdulillahnya yang satu di ma'had, yang satu di sekolah. Iya, yang jadi satu di pesantrennya, nggak lepas gitu ya. Terus yang satu gitu. di formalnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya karena tadi sudah disinggung sedikit. Awal bergabung di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Pertama kali bergabung di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah sebagai munsyid lah. Pertama kali itu ketika saya masih SD, Ustaz. SD? Iya. Saya SD kelas 6. Kebetulan kakak saya itu sudah sanawiyah dan bertemu Ustadz Baudin ini. Bertemu Ustadz Baudin, kemudian Ustadz Baudin ini silaturahmi ke rumahnya kakak saya. Dan kakak saya mengajak saya. Gitu. Seperti itu. Nah, posisinya kakak kelas 1 MTS, saya kelas 6. Oh, beda setahun? Ya, beda setahun. Nah, itu kakak kandung apa kakak? Kakak saudara lah. Oh ya, ponakan gitu lah ya. Akhirnya katut, Ustaz. Katut diajak. Akhirnya dari sana disuruh baking gitu, diminta baking. Nah, ketika itu dan
akhirnya dikenalkan sama beliau Allahyarham Gus Rohim. Akhirnya diminta untuk saya hadir seperti itu. Diajak karena dikenalkan sama beliau Ustaz Ahmad Baudin, dikenalkan sama Gus Rohim. Dari situ diminta untuk istiqomah hadir seperti itu. Jadi memang setahu saya dulu itu Ustaz Zaki ini ketika awal masuk itu awal ikut di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah sejak sanawiyah. Kalau memang dari MI-nya saya masih belum tahu, tapi pada saat itu memang kalau tidak salah yang naik ke panggung pada saat itu yang saya kenal 2 orang. Ada sampean Zaki sama Silmi ya. Itu temannya Ustaz Zaki juga. Itu yang berdua itu yang sering diajak oleh almarhum Ustaz Baudin ke atas panggung. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin ya sudah ditakdirkan oleh Allah jadi bergabung di Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah istiqomah sampai sekarang. Ya bisa duduk berdampingan juga dengan saya, menggantikan posisi guru beliau Ustaz Baudin, almarhum Ustaz Baudin. Jadi memang takdir Allah itu insya Allah begini. Kalau saya menanggapinya itu apa yang kita kerjakan sejak awal tapi dengan istiqomah meskipun sedikit, itu suatu saat kedepannya kita akan nggak bisa lepas dari itu gitu. Ya, kalau misalkan kita sholawatan sejak kecil, saya sendiri membuktikan itu gitu. Jadi sejak kecil senang sholawatan, sampai saat ini pun nggak bisa lepas dari yang namanya sholawat. Kemana-mana sholawatan, konri ini sholawatan gitu, sholawatan. Jadi lebih ke situ. Memang sholawatan ini ibadah yang paling mudah, ya, betul. Dan barokahnya itu sangat besar. Ya. Oke. Sangat penting. Itu ceritanya sekilas ya. Kalau diceritakan sepenuhnya panjang sekali mungkin durasinya. Iya. Nah, ini singkat untuk prestasi di bidang qiraah atau tilawah Al-Qur'an. Seingatnya jenengan kan sudah lama sekali sama nggak berkompetisi. Iya. Itu kira-kira yang paling berkesan terus kemudian mungkin prestasi yang pas pada saat apa? Iya. Alhamdulillah, memang dulu sering saya ikut musabaqah. Iya, musabaqah. Setelah menikah sudah tidak ada keinginan lagi sepertinya untuk lomba karena disibukkan dengan kesibukan yang lain. Iya, betul. Seperti itu. Jadi jenengan semuanya kalau punya prestasi dan punya kesibukan yang sekarang ini sebelum menikah, jangan disia-siakan. Nanti kalau sudah menikah sudah sepertinya sudah berkurang seperti itu. Dan dulu alhamdulillah yang pernah saya buat Tahadus bin Iman. Iya, betul. Nah, untuk motivasi juga. Motivasi buat teman-teman. Dulu alhamdulillah yang sering saya mewakili Kota Malang, mewakili kabupaten untuk musabaqah dulu. Yang sering saya di kota. Karena Kota Malang. Rumah saya di kabupaten ya. Tapi saya sekolahnya di kota. Iya. Jadi akhirnya mewakili Kota Malang di tingkat Jawa Timur dulu. Sering di Pasuruan, di Banyuwangi, mewakili Kota Malang untuk musabaqah tingkat provinsi. Provinsi ya. Dulu pernah mewakili sekolah musabaqah tilawatil Quran nasional regional itu pernah juara 3. Itu di sekolah nasional. Ketika saya duduk di SMA. Ketika SMA dulu. Ketika SMA berarti tingkat pelajar atau umum? Tingkat pelajar. Oh, pelajar. Pelajar se-Indonesia nasional. Juara 3. Itu apa kriteria atau bagaimana enggak? Maksudnya dari usia atau mungkin apa enggak? Itu harus pelajar dulu. Oh iya, maksudnya untuk juaranya itu juara 3 ini memang dari sekian banyak. Iya, betul. Masya Allah. Ya. Dari sekian banyak peserta, kebetulan dari yang juara 1 dari Aceh apa dari mana dulu? Istimewa. Ya itu sebuah prestasi dunia. Ya betul. Ya jelas kemanfaatan ilmunya dan pengalamannya. Ya yang jelas itu. Jadi berkah Al-Qur'annya yang jelas yang kita harapkan ya. Selama kita di dunia terlebih nanti kita di akhirat. Aduh, jujur ngomongin aku bingung abot. Ini sebenarnya saya mohon maaf ya, mungkin ada backsound ya, suara qiraah di masjid. Jadi mungkin kalau memang terganggu sebenarnya saya minta maaf. Untuk pertanyaan selanjutnya, prestasi di bidang seni sholawat. Nah kan jenengan tadi kan salah satu termasuk dulu punya grup Banjari atau mungkin pernah bergabung di grup Banjari yang entah itu tingkat MTS pada saat di MTS, MA atau mungkin pada saat kuliah. Alhamdulillah dimanapun tempat saya berada,
alhamdulillah juga membentuk suatu grup Al-Banyari. Gak iso ucul kok kulite wedhus yo. Kulit sapi. Oh kulite wedhus wae sapi. Kulit PT. Ya. Alhamdulillah ya Kak tahu ya, alhamdulillah di sana itu ya mesti ada. Di MI dulu ada ikut festival juga pernah juara tingkat pelajar MI ya sederajat Jawa Timur ya. Oh Jawa Timur. Terus di tingkat MTS di pesantren ya. Ketika di pesantren ada grup namanya Jabal Rahmah. Ya, saya masih ingat itu. Ketika itu saya masih junior. Jadi Jabal Rahmah junior. Iya betul. Jabal Rahmah junior. Itu kalau enggak salah 2010 atau 2020? Iya, 2009. Oh, 2009 ya. Saya masih ingat itu Pak ya. Jabal Rahmah junior. Dari sana ikut event Jawa Timur, masih nyantol alhamdulillah ya. Masih. Ketika itu ya sudah bagus-bagus ya zamannya itu ya. Tapi masih awal kan dulu tahun-tahun perdana. Tapi masih awalnya adanya festival. Nah, betul. Jadi masih belum sampai sekarang. Sekarang kan tambah bagus-bagus. Iya, betul. Tingkat Malang Raya itu sekarang sudah kayak tingkat Jawa Timur Ustaz. Jadi jangankan kok ngapunten. Kalau dulu kan mungkin kalau ada istilah festival Banjari atau festival Sholawat ya. Itu rata-rata yang mendelegasikan lah atau mungkin yang ikut itu pesantren atau mungkin madrasah yang ada ma'hadnya atau mungkin yang ada ekskul Banjar. Sedangkan sekolah negeri atau mungkin sekolah umum itu jarang. Tapi sekarang itu hampir merata semua sekolah negeri atau apa ada ekskul Banjar dan itu istimewa sekali. Saya sangat bangga. Iya. Itu ya. Jadi sanawiyah sudah ada. Terus kemudian untuk tingkat SMA. Tadi kan di pesantren Zat, Jabal Rahmah junior ya. Tingkat di MTS di formalnya ada juga. Ada namanya dulu Kotrunada Bu. Oh iya. Ini lombanya juga tingkat pelajar, tingkat MTS pelajar sederajat. Saat di MTSN Lawang itu. Saat di MTSN Lawang itu. Dan itu juga alhamdulillah sudah sampai Jawa Timur, kita juara 1, 2, 3 sudah pernah alhamdulillah. Pengalaman ya sebenarnya sih ya. Iya benar. Sampai dulu pernah juga kita di MTS itu mewakili Kabupaten Malang untuk Pospeda dulu. Ke Jombang, ke Surabaya. Tapi bukan Al-Banjari Ustaz, tapi Rebana Klasik. Rebana Klasik ini kayak bukan. Kayak Asidaria, Samro. Ada koreonya itu gitu. Samro. Dulu seperti itu di MTS pernah seperti itu. Bicara masalah Pospeda, saya jadi teringat tahun 2003 2004 kalau tidak salah 2004 2005. Saya juga pernah mewakili Pospeda pada saat itu, mewakili Malang. Jadi saya itu terakhir itu yang seleksi antara salah satu pesantren di Bantur, pesantren Jabung, kemana? Ya Belung, Al-Ittihad Belung, sama di pesantren saya. Jadi 3 itu bersaing yang terakhir. Dan akhirnya pesantren saya yang mewakili. Dan pada saat itu pun juga bukan Banjari, tapi kayak qasidah, Nasidaria memang ada gitarnya pakai gitu dulu. Dan itu kontemporer lah, betul kontemporer. Cuma ya karena Jawa Timur ya, yang awalnya itu memang dikhususkan oleh pelajar kan Pospeda kan tingkat pelajar daerah kan. Pesantren. Pekan olahraga pesantren ya. Apa singkatannya lupa. Olahraga dan seni pesantren. Tingkat daerah ya, tingkat mewakili Malang. Pada saat itu tuan rumahnya Malang, kita lomba di Kanjuruhan. Itu peserta dari Jombang, saya masih ingat itu. Saya sampai berpikir ini pesantren, tapi kan ada batasan usia, saya ingat saya. Jadi ada salah satu pemain dari daerah Jombang pada saat itu rambutnya gondrong, terus berengosen berarti lagi pelajar sing umur sak piro. Itu sekilas saja sih, karena memang beliau tadi menyebutkan Pospeda, jadi saya juga pernah punya pengalaman di Pospeda. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Kemudian untuk di tingkat mahasiswa berarti ketika SMA. Sudah MTS tadi. Oh iya MTS ya, MTS ya. MA-nya. Di MA ada, alhamdulillah. Ketika saya di pesantren dulu MTS itu masih Jabal Rahmah junior. Ketika saya sudah SMA naik Ustaz ke senior. Jabal Rahmah senior. Enggak, sama dulu MA-nya di mana? Saya di Man 1. Jadi saya PP Ustaz. Saya PP dari Nurul Huda ke Dinoyo. Apa maksudnya PP itu diantar sama bapak atau pakai motor? Enggak, pakai motor. Motoran. Gitu. Saya berdua dengan teman saya, berdua. Dari pondok 2 anak yang ke Man 1 ketika itu. Saya sama teman saya. Nah, itu sudah ada berarti yang di SMA sama MTS kalau di pesantren satu grup ya? Iya. Kalau di Man-nya ada nggak? Di Man ada, namanya Al-Masyhur.
Tapi agak kurang kurang familiar dengan dulu namanya BDI Man 1 gitu. Nah, dulu namanya BDI Man 1 Kota Malang. Memang dulu tidak terlalu sering ikut festival sepertinya. Kakak-kakak itu loh, kakak-kakak seniornya. Baru zaman saya akhirnya kita latihan kumpul jadi satu, namanya dulu BDI Man 1 Kota Malang seperti itu. Nggak ada nama khusus itu? Nggak ada nama khusus. Kemudian kebetulan dulu kepala madrasahnya itu namanya Pak Syamsuddin. Nah, kemudian namanya diganti sama teman-teman Syamsuddin bagaimana? Tapi kata kita minta solusi ke pembina, sepertinya kurang pas udah. Akhirnya diganti namanya. Seketika itu ya langsung dinamakan Al-Masyhur gitu saja. Ya dengan harapan semoga dikenal dan bisa bersiar di mana-mana. Bisa masyhur gitu ya. Seperti itu. Kenal ya. Terus kemudian naik ke jenjang perkuliahan. Di perkuliahan. Ini saya masih agak sedikit terngiang-ngiang ada satu buah nama ini. Iya, di perkuliahan ketika saya sudah boyong dari pesantren pindah ke Ma'had di kampus di UIN Maliki Malang. Malang. Di sana gabung dengan salah satu grup mahasiswa. Jadi grup mahasiswa punya grup di luar namanya Faraidul Bahiyah. Ya. Faraidul Bahiyah. Dari sana kita sering ikut festival sudah. Melalang Buana. Ya, punya nama lah pokoknya. Melalang Buana Faraidul Bahiyah. Grup Banjari Faraidul Bahiyah itu sudah punya nama lah di kancah Banjari Jawa Timur khususnya ya. Alhamdulillah, ya. Sampai 2018 Ustaz. Kemudian saya lulus kuliah, menikah, dan sampai sekarang sudah pernah ikut festival. Tapi silaturahmi masih tetap silaturahmi dengan teman-teman. Meskipun tidak bertemu ya tetap WA, grup-grup WA seperti itu. Ya. Kalau grup Faraidul Bahiyah sampai sekarang pun masih eksis. Iya, masih eksis. Teman-teman masih ada generasinya masih banyak. Iya. Generasinya masih banyak. Saya juga masih sedikit meskipun nggak terlalu sering ya menyimak grup-grup Banjari yang ada di Malang Raya, terutama di Faraidul Bahiyah. Karena memang saya bukan agak sih, memang dulu seneng sama tipikalnya kan, ya namanya selera orang kan beda-beda ya. Ada yang alama, ada yang apa gitu. Tapi saya kan lebih ya kalau menurut saya maksudnya bukan karena ada personelnya di sini enggak. Jadi memang saya sendiri menikmati gitu loh dari vokal atau mungkin secara tabuhan Banjarnya dan lain sebagainya. Oke.